Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini saya ingin membahas materi 9 penganggaran perusahaan tentang budget biaya pabrik tidak langsung. Table of content. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada pengertian budget biaya pabrik tidak langsung. Yang ketiga ada penggolongan biaya overhead pabrik dalam kurung BOP. Yang keempat ada kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang kelima ada data dan informasi untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Yang keenam ada penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang ketujuh ada pembebanan biaya-biaya departemen produksi. Yang kedelapan ada pembebanan biaya departemen pembantu. Dan yang terakhir ada bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 644C 04. Kelompok kami terdiri dari 9 anggota, yaitu yang pertama ada Aprida Sitomorang, yang kedua ada Karisma Octavia, yang ketiga ada Kevin Carlo, yang keempat ada Leo Raffi, yang kelima ada Lilis Febriani, yang keenam ada Mas Sri Sinaga, yang ketujuh ada Rikianto Ames, yang kedelapan ada Sri Arliani, dan yang terakhir ada Ulia Azahra. Pengertian budget biaya pabrik tidak langsung. Semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan pabrik, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi, yaitu proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang nantinya akan dijual. Apabila perusahaan membagi pabrik dalam kurung bagian produksi menjadi beberapa bagian dalam kurung departemen dan sub-bagian, maka rencana tentang biaya pabrik tidak langsung dan masing-masing bagian departemen dan sebagian tersebut harus diperinci dan dipisahkan secara jelas. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Di dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik antara lain, yang pertama, biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk gaji. Yang keempat, beban biaya yang timbul sebagai akibat penghakiman terhadap aktiva. Yang kelima, beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu tetap. Yang keenam, biaya overhead pabrik lainnya secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Perubahan volume produksi ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penetapan tarif biaya overhead pabrik dan untuk pengendalian biaya. Biaya overhead pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari pembongkarannya dengan departemen-departemen yang ada di pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen. Adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya gaji mandor, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, gedung, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi pabrik. Kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung terdapat menjadi 2. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus.
Kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung secara umum adalah budget biaya pabrik tidak langsung mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Berhubungan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung secara khusus adalah budget biaya pabrik tidak langsung mempunyai beberapa kegunaan penting, antara lain yang pertama, anggaran harga pokok produksi bersama-sama dengan anggaran biaya bahan mentah dan anggaran upah tenaga kerja langsung. Yang kedua, anggaran harga pokok penjualan atau harga pokok penjualan bersama-sama dengan anggaran biaya bahan mentah atau anggaran biaya bahan baku, dan anggaran upah tenaga kerja langsung atau anggaran tenaga kerja langsung. Yang ketiga, budget kas. Karena sebagian dari biaya pabrik tidak langsung memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, sedangkan sebagian dari biaya pabrik tidak langsung tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan pabrik. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Adanya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun budget biaya pabrik tidak langsung antara lain. Yang pertama ada anggaran unit yang akan diproduksi, berkaitan dengan kualitas dan kualitasnya, dari waktu ke waktu, selama periode yang akan datang. Yang kedua ada berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat ada metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. Yang kelima ada metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Metode alokasi biaya pabrik tidak langsung antara lain, yang pertama ada metode yang berdasarkan diri pada perbandingan pemakaian watt atau disebut kilowatt masing-masing bagian departemen dalam perusahaan. Yang kedua ada metode yang berdasarkan diri pada luas lantai dari masing-masing bagian departemen dalam perusahaan. Yang ketiga ada metode yang berdasarkan diri pada perbandingan jumlah karyawan dari masing-masing bagian departemen dalam perusahaan. Selanjutnya, penentuan tarif overhead pabrik. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikut ini diuraikan alasan pembebanan biaya overhead pabrik pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dan langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka ada dua, yaitu yang pertama ada pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan. Apabila biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi persatuan mungkin akan berfluktuasi karena sebab berikut. Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan, dan perubahan tingkat efisiensi produksi. Adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik, menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Manajemen mengumpulkan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, menyusun anggaran BOP meliputi kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Dan yang kedua, di sini memilih dasar pembebanan BOP kepada produk meliputi satuan produk, biaya bahan mentah, selanjutnya biaya tenaga kerja langsung dan jam mesin. Dan yang ketiga, menghitung tarif BOP. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus mencakupi perincian tentang yang pertama, jenis barang yang dihasilkan, kedua, jumlah barang yang diproduksi, dan yang ketiga, departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan. Yang keempat, tarif biaya overhead pabrik persatuan kegiatan. Dan terakhir yang kelima, waktu atau kapan produksi dilaksanakan. Selanjutnya penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam biaya overhead pabrik, yaitu
Yang pertama, penangguhan jawab perencanaan biaya. Dalam hal penanggung jawab perencanaan biaya, perlu ditegaskan adanya prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, atau prinsip biaya departemen langsung, atau bisa dibilang direct department cost. Untuk merealisasikan prinsip ini, maka departemen dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, departemen produksi atau produksi departemen ialah bagian departemen yang menjalankan kegiatan produksi, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dan menjadi bagian secara langsung memproses barang jadi yang nantinya akan dijual. BOP yang terjadinya di departemen produksi dikenal sebagai BOP langsung. Yang kedua, departemen jasa atau pembantu, atau bisa dibilang service department, ialah bagian departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi, melainkan menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu kelancaran jalannya proses produksi. Biaya terjadi di departemen bagian jasa ini mungkin sebagainya dari jasa yang disediakan digunakan sendiri, dengan demikian BOP di departemen jasa ini dikenal sebagai BOP tidak langsung. Yang kedua, penentuan jumlah biaya adalah penentuan biaya overhead pabrik diserahkan kepada masing departemen yang persetujuannya dapat dilakukan oleh kepala departemen masing yang bersangkutan dengan izin pimpinan perusahaan. Penentuan jumlah biaya overhead pabrik. Yang pertama di sini ada sifat biaya, yang kedua ada wewenang untuk menentukan biaya. Yang pertama, sifat biaya overhead pabrik, yaitu biaya tetap, biaya yang jumlahnya tidak berubah atau tetap berbagai tingkat produksi. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada suatu periode. Yang ketiga, biaya semi variabel, biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Wewenang untuk menentukan biaya. Pengawasan biaya overhead pabrik. Dalam pengawasan biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan pengalokasian biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Karena biaya timbul pada departemen jasa ini selain untuk kepentingan departemen jasa sendiri, juga untuk kepentingan departemen produksi. Sedangkan satuan kegiatan yang umumnya dipakai bagian produksi dan bagian jasa adalah di bagian produksi ada material cost, direct labor cost, direct machine hours, dan productive output. Di bagian jasa atau pembantu ada direct repair horse, kilowatt hour, dan direct labor horse. Pembebanan biaya departemen produksi. Departemen produksi dengan skendul pembebanan biaya departemen pembantu tersebut harus pula dibebankan kepada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itulah yang pada akhirnya harus memikul semua biaya produksi, baik biaya bahan mentah, upah tenaga kerja langsung maupun biaya pabrik tidak langsung. Metode untuk membebankan kepada masing-masing jenis produk antara lain, yang pertama ada metode yang berdasarkan diri pada perbandingan jumlah satuan atau unit yang dihasilkan dari masing-masing jenis produk. Yang kedua, metode yang berdasarkan diri pada perbandingan harga jual persatuan atau unit dari masing-masing produk yang dihasilkan. Yang ketiga, metode yang berdasarkan diri pada perbandingan penggunaan bahan mentah rata-rata persatuan atau unit dari masing-masing yang dihasilkan. Yang keempat, metode yang berdasarkan diri pada perbandingan penggunaan jam kerja tenaga kerja langsung atau JKTKL rata-rata persatuan atau unit dari masing-masing produk yang dihasilkan. Pembebanan biaya departemen pembantu. Departemen pembantu atau service department berfungsi
menunjang dan membantu kelancaran jalannya kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh Departemen Produksi atau Producing Department. Semua biaya beban Departemen Pembantu akan dibebankan kepada Departemen Produksi yang telah menerima jasa atau bantuan dari Departemen Pembantu tersebut. Bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Budget biaya pabrik tidak langsung ini juga tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Yang perlu diingat adalah bahwa budget biaya pabrik tidak langsung sebagai budget pendukung, rugi atau laba, atau profit atau loss supporting budget, harus cukup sistematis dan terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Bentuk budget biaya pabrik tidak langsung terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, ada biaya bahan pembantu. Yang ketiga, biaya pemeliharaan gedung. Yang keempat, biaya pemeliharaan alat-alat. Yang kelima, biaya listrik. Yang keenam, biaya penyusutan gedung. Yang ketujuh, biaya penyusutan alat. Contoh budget biaya pabrik tidak langsung. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan sebuah contoh budget biaya pabrik tidak langsung sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Sesuai dengan struktur organisasinya, PTA membagi bagian produksinya menjadi 2 bagian, yaitu Departemen Pembantu atau Service Department dan Departemen Produksi atau Producing Department. Departemen Pembantu terdiri dari subbagian administrasi pabrik, subbagian pemeliharaan, dan subbagian listrik. Sedangkan Departemen Produksi terdiri dari Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Untuk keperluan penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung tahun 2020 yang akan datang, perusahaan telah menetapkan berbagai standar beserta metode alokasi biayanya yang disusun dalam bentuk anggaran variabel atau variabel budget. Adapun berbagai standar biaya beserta alokasinya tersebut adalah: 1. Besar gaji tenaga tidak langsung. Ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk 1 bulan dan tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah produksi pada bulan yang bersangkutan. Selama tahun 2020 direncanakan akan diadakan 2 kali kenaikan gaji, yaitu pada bulan Mei 2020 dan bulan September. Yang kedua, besarnya biaya bahan pembantu. Ditetapkan berdasarkan banyaknya jam kerja tenaga kerja langsung, yaitu waktu lamanya para tenaga kerja langsung bekerja selama bulan yang bersangkutan. Dari budget upah tenaga kerja langsung yang telah terlebih dahulu disusun, misalnya dapat diketahui bahwa para tenaga kerja langsung akan bekerja selama 51.000 jam kerja tenaga kerja langsung pada bulan Januari 2020, selama 58.500 jam kerja tenaga kerja langsung pada bulan Februari 2020, dan sebagainya. Dari anggaran variabel yang telah disusun itu, dapat diketahui pula bahwa besarnya biaya bahan pembantu untuk masing-masing subbagian di dalam pabrik telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, administrasi pabrik Januari 2020 sampai April 2020 per jam kerja tenaga kerja langsung yaitu 0,50. Mei 2020 sampai Agustus 2020 per jam kerja tenaga kerja langsung 0,60. September 2020 sampai Desember 2020 per jam kerja tenaga kerja langsung yaitu 0,75. Yang kedua, pemeliharaan. Januari 2020 sampai April 2020 per jam kerja tenaga kerja langsung 0,75. Mei 2020 sampai Agustus 2020
per jam kerja tenaga kerja langsung yaitu 1. September 2020 sampai Desember 2020 per jam kerja tenaga kerja langsung 1,20. Yang ketiga listrik. Januari 2020 sampai April 2020 per jam kerja tenaga kerja langsung yaitu 4,50. Mei 2020 sampai Agustus 2020 yaitu 5. September 2020 sampai Desember 2020 yaitu 6. Selanjutnya Departemen A, Januari 2020 sampai April 2020 yaitu 15, Mei 2020 sampai Agustus 2020 yaitu 17, September 2020 sampai Desember 2020 yaitu 17,50. Selanjutnya Departemen B, Januari 2020 sampai April 2020 yaitu 12,50, Mei 2020 sampai Agustus 2020 yaitu 15, September 2020 sampai Desember 2020 yaitu 17. Departemen C, Januari 2020 sampai April 2020 yaitu 10, Mei 2020 sampai Agustus 2020 12, September 2020 sampai Desember 2020 per jam kerja tenaga kerja langsung yaitu 12,50. Selanjutnya, standar biaya pembantu dari masing-masing subbagian dalam pabrik pada bulan Januari 2020 dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, subbagian administrasi pabrik 51.000 jam kerja tenaga kerja langsung dikali 0,50 yaitu 25.500 rupiah. Yang kedua, subbagian pemeliharaan 51.000 jam kerja tenaga kerja langsung dikali 0,75 yaitu 38.250 rupiah. Yang ketiga, subbagian listrik 51.000 jam kerja tenaga kerja langsung dikali 4,50 yaitu 229.500 rupiah. Yang keempat, bulan Januari 2020 25.500 di Departemen A. Departemen A 25.500 dikali 15 yaitu 382.500 rupiah. Yang kelima, bulan Januari 2020 di Departemen B 15.300. Departemen B 15.300 dikali 12,50 yaitu 191.250 rupiah. Yang keenam, bulan Januari 2020 di Departemen C 10.200. Departemen C 10.200 dikali 10 yaitu 102.000 rupiah. Dengan cara yang sama, biaya bahan pembantu pada bulan berikutnya selama tahun 2020 dapat dihitung. Contoh budget biaya pabrik tidak langsung. 3. Biaya pemeliharaan gedung. Pertama, bulan Januari 2020 sampai April 2020 sama dengan Rp100.000 ditambah dengan Rp5 jam kerja tenaga kerja langsung. 2. Bulan Mei 2020 sampai Agustus 2020 sama dengan Rp100.000 ditambah dengan Rp6 jam kerja tenaga kerja langsung. 3. Bulan September 2020 sampai Desember 2020 sama dengan Rp100.000 ditambah dengan Rp7,50 jam kerja tenaga kerja langsung. Dengan demikian, apabila bulan Januari 2020 perusahaan akan bekerja selama 51 jam kerja tenaga kerja langsung, maka biaya pemeliharaan gedung dapat dihitung sebesar Rp100.000 ditambah 51 dikali Rp5 sama dengan Rp355.000. Beban biaya pemeliharaan gedung 70%, biaya administrasi 10%, dan biaya pemasaran 20%. Biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp355.000 akan menjadi beban biaya pabrik atau biaya pabrik tidak langsung sebesar 70% sama dengan Rp355.000 dikali 70% sama dengan Rp248.500. Sisanya menjadi beban biaya administrasi dan biaya pemasaran. Subbagian biaya pabrik yang pertama administrasi pabrik perbandingan luas lantai 5%, yang kedua pemeliharaan perbandingan luas lantai 15%, yang ketiga listrik 15%, yang keempat Departemen A 25%, yang kelima Departemen B sama dengan 20%, yang keenam Departemen C sama dengan 20%.
Dengan demikian, biaya pemeliharaan gedung yang menjadi beban biaya pabrik atau biaya pabrik tidak langsung bulan Januari 2020 sebesar Rp248.500 akan dialokasikan dan menjadi beban masing-masing subbagian. Bagian berikut pertama subbagian administrasi pabrik sama dengan 5% dikali Rp248.500 sama dengan Rp12.424. Yang kedua, subbagian pemeliharaan sama dengan 15% dikali Rp248.500 sama dengan Rp37.275. Yang ketiga, subbagian listrik sama dengan 15% dikali Rp248.500 sama dengan Rp37.275. Yang keempat, Departemen A sama dengan 25% dikali Rp248.500 sama dengan Rp62.125. Kelima, Departemen B sama dengan 20% dikali Rp248.500 sama dengan Rp49.700. Keenam, Departemen C sama dengan 20% dikali Rp248.500 sama dengan Rp49.700. Keempat, biaya pemeliharaan alat-alat. Sifatnya mirip dengan biaya pemeliharaan gedung. Biaya per bulan melihat dari data historis pengeluaran. Alat-alat untuk masing-masing subbagian dalam pabrik telah ditetapkan sebagai berikut. Subbagian biaya pabrik yang pertama, administrasi pabrik, biaya Rp15.000 tambahan per jam kerja tenaga kerja langsung 0,25. Yang kedua, pemeliharaan, biaya Rp60.000 tambahan per jam kerja tenaga kerja langsung 2,50. Yang ketiga, listrik, biaya Rp75.000 tambahan per jam kerja tenaga kerja langsung 2,50. Yang keempat, Departemen A, biaya Rp125.000 tambahan per jam kerja tenaga kerja langsung 10,0. Yang kelima, Departemen B, biaya Rp100.000 tambahan per jam kerja tenaga kerja langsung 7,50. Yang keenam, Departemen C, biaya Rp50.000 tambahan per jam kerja tenaga kerja langsung 5,0. Dengan demikian, biaya pemeliharaan alat-alat dari masing-masing subbagian dalam pabrik pada bulan Januari 2020 dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, subbagian administrasi pabrik sama dengan Rp15.000 ditambah 0,25 dikali Rp51.000 sama dengan Rp27.750. Yang kedua, subbagian bengkel sama dengan Rp60.000 ditambah 2,50 dikali Rp51.000 sama dengan Rp187.500. Yang ketiga, subbagian diesel sama dengan Rp75.000 ditambah 2,50 dikali Rp51.000 sama dengan Rp202.500. Yang keempat, Departemen A sama dengan Rp125.000 ditambah 10 dikali Rp25.500 sama dengan Rp380.000. Yang kelima, Departemen B sama dengan Rp100.000 ditambah 7,50 dikali Rp15.300 sama dengan Rp224.750. Yang keenam, Departemen C sama dengan Rp50.000 ditambah 5 dikali Rp10.200 sama dengan Rp101.000. Yang kelima, ada biaya listrik. Biaya listrik yang dibayarkan adalah untuk kebutuhan seluruh bagian pabrik, maka perlu dialokasikan dan dibebankan pada subbagian. Untuk data perusahaan, biaya listrik sebesar Rp350.000. Dialokasikan beban biaya listrik 40%, biaya administrasi 30%, dan biaya pemasaran 30%. Rp350.000 dikali 40% sama dengan Rp140.000 dari biaya listrik. Rp350.000 akan menjadi biaya pabrik. Biaya pabrik tidak langsung 40% sama dengan Rp140.000, sisanya menjadi beban administrasi dan beban biaya pemasaran.
Selanjutnya bisa dilihat di samping tabel ini ada subbagian biaya pabrik dan perbandingan luas lantai. Untuk subbagian biaya pabrik yang pertama ada administrasi pabrik untuk perbandingan luas lantai 10%. Yang kedua ada pemeliharaan untuk perbandingan luas lantai 15%. Yang ketiga ada listrik untuk perbandingan luas lantai 15%. Yang keempat ada departemen A untuk perbandingan luas lantai 20%. Yang kelima ada departemen B untuk perbandingan luas lantai 20%. Yang keenam ada departemen C untuk perbandingan luas lantai 20%. Dengan demikian, biaya listrik yang menjadi beban biaya pabrik tidak langsung bulan Januari 2020 sebesar Rp140.000 akan dialokasikan dan menjadi beban masing-masing subbagian. Bagian berikut, yang pertama, subbagian administrasi pabrik sama dengan 10% dikali Rp140.000 sama dengan Rp14.000. Yang kedua, subbagian pemeliharaan sama dengan 15% dikali Rp140.000 sama dengan Rp21.000. Yang ketiga, subbagian listrik sama dengan 15% dikali Rp140.000 sama dengan Rp21.000. Yang keempat, departemen A sama dengan 20% dikali Rp140.000 sama dengan Rp28.000. Yang kelima, departemen B sama dengan 20% dikali Rp140.000 sama dengan Rp28.000. Yang keenam, departemen C sama dengan 20% dikali Rp140.000 sama dengan Rp28.000. Dengan cara yang sama, biaya listrik pada bulan berikutnya selama tahun 2020 dapat dihitung. Yang keenam ada biaya penyusutan gedung. Menyusutkan nilai aktiva tetap perusahaan untuk CV kita merupakan penyusutan seluruh gedung. Biasanya join cost sehingga juga harus dialokasikan. Penyusutan setiap bulan sebesar Rp300.000, pengalokasikan untuk penyusutan pabrik 65%, biaya administrasi 15%, dan biaya pemasaran 20%. Penyusutan sebesar Rp300.000 akan menjadi beban biaya pabrik. Biaya pabrik tidak langsung sebesar 65%, Rp300.000 dikali 65% sama dengan Rp195.000. Sisanya menjadi beban biaya administrasi dan beban biaya pemasaran. Selanjutnya bisa dilihat di samping tabel ini ada subbagian biaya pabrik dan perbandingan luas lantai. Untuk subbagian biaya pabrik yang pertama ada administrasi untuk perbandingan luas lantai 5%. Yang kedua ada pemeliharaan untuk perbandingan luas lantai 15%. Yang ketiga ada listrik untuk perbandingan luas lantai 15%. Yang keempat ada departemen A untuk perbandingan luas lantai 25%. Yang kelima ada departemen B untuk perbandingan luas lantai 20%. Yang keenam ada departemen C untuk perbandingan luas lantai 20%. Dengan demikian, biaya penyusutan gedung yang menjadi beban biaya pabrik tidak langsung bulan Januari 2020 sebesar Rp195.000 akan dialokasikan dan menjadi beban masing-masing subbagian-bagian berikut. Yang pertama, subbagian administrasi pabrik sama dengan 5% dikali Rp195.000 sama dengan Rp9.750. Yang kedua, subbagian pemeliharaan sama dengan 15% dikali Rp195.000 sama dengan Rp29.250. Yang ketiga, subbagian listrik sama dengan 15% dikali Rp195.000 sama dengan Rp29.250. Yang keempat, departemen A sama dengan 25% dikali Rp195.000 sama dengan Rp48.750. Yang kelima, departemen B sama dengan 20% dikali Rp195.000 sama dengan Rp39.000. Yang keenam, departemen C sama dengan 20% dikali Rp195.000 sama dengan Rp39.000. Dengan cara yang sama, biaya penyusutan gedung pada bulan berikutnya selama tahun 2020 dapat dihitung. Yang ketujuh, ada biaya penyusutan alat. Data diperoleh dari internal perusahaan yang dipergunakan metode penyusutan yang sesuai. Penyusutan atas peralatan dipergunakan pada tiap subbagian di dalam pabrik sebagai berikut. Selanjutnya, bisa dilihat di samping tabel ini ada subbagian biaya pabrik dan biaya penyusutan.
Untuk subbagian biaya pabrik yang pertama ada administrasi pabrik untuk biaya penyusutan Rp40.000. Yang kedua ada pemeliharaan untuk biaya penyusutan Rp170.000. Yang ketiga ada listrik untuk biaya penyusutan Rp200.000. Yang keempat ada Departemen A untuk biaya penyusutan Rp300.000. Yang kelima ada Departemen B untuk biaya penyusutan Rp250.000. Yang keenam ada Departemen C untuk biaya penyusutan Rp150.000. Contoh bulan Januari 2020 Departemen Produksi. PT A dapat menyusun budget biaya pabrik tidak langsung untuk Januari tahun 2020 Departemen Produksi sebagai berikut. Dengan keterangan gaji karyawan, dengan biaya Departemen A Rp450.000, ditambah Departemen B Rp400.000, ditambah Departemen C Rp120.000, maka jumlahnya Rp970.000. Untuk keterangan bahan pembantu, Departemen A-nya Rp795.000, ditambah Departemen B Rp637.500, ditambah Departemen C Rp510.000, maka jumlahnya itu Rp1.912.500. Untuk yang ketiga itu pemeliharaan gedung. Biaya Departemen A-nya Rp60.125, ditambah Departemennya Rp40.700, ditambah Departemen C-nya Rp49.700, maka jumlahnya yaitu Rp161.525. Untuk yang keempat yaitu pemeliharaan alat. Departemen A-nya Rp635.000, ditambah Departemen B Rp482.500, ditambah Departemen C-nya yaitu Rp305.000, maka jumlahnya itu Rp1.422.500. Untuk yang kelima yaitu biaya listrik. Departemen A-nya Rp28.000, ditambah Departemen B-nya Rp28.000, ditambah Departemen C-nya Rp28.000, maka jumlahnya itu Rp84.000. Yang keenam yaitu penyusutan gedung. Departemen A-nya Rp48.750, ditambah Departemen B Rp39.000, ditambah Departemen C Rp48.750, maka jumlahnya yaitu Rp136.500. Untuk penyusutan alatnya yaitu Departemen A Rp300.000, ditambah Departemen B Rp250.000, ditambah Departemen C-nya Rp150.000, maka jumlahnya yaitu Rp700. Jumlah untuk seluruh Departemen A yaitu Rp2.288.875. Jumlah untuk seluruh Departemen B-nya yaitu Rp1.886.700. Seluruh jumlah Departemen C-nya yaitu Rp1.211.540. Total untuk Departemen A ditambah Departemen B ditambah Departemen C-nya yaitu Rp5.387.025. Contoh tabel dan hasil bulan Januari 2020 Departemen Produksi. Budget biaya pabrik tidak langsung dari bulan Januari sampai bulan April 2020 Departemen Produksi. Kalian bisa melihat tabel dan hasil bulan Januari 2020 Departemen Pembantu. Berikut ini yang sudah dijelaskan tadi dengan perhitungan keterangan administrasi pabrik ditambah pemeliharaan ditambah bengkel sama dengan hasilnya atau jumlahnya. Dengan cara yang sama, pada bulan Februari sampai bulan April dijumlahkan menemukan triwulan 1 untuk bulan berikutnya. Sama seperti ini, hanya saja ketentuannya yang berbeda. Contoh bulan Januari 2020 Departemen Pembantu. Sebagaimana sudah terlihat dalam budget upah tenaga kerja langsung yang terlebih dahulu disusun.
Maka PTA dapat menyusun budget biaya pabrik tidak langsung untuk Januari tahun 2020 Departemen Pembantu yaitu sebagai berikut. Dengan keterangan gaji karyawan pada biaya administrasi pembantunya yaitu 160.000 ditambah pemeliharanya 430.000 ditambah biaya bengkelnya 350.000 maka jumlahnya itu 940.000 rupiah. Yang kedua itu bahan pembantu, biaya administrasinya pembantunya itu 25.500 ditambah pemeliharaannya 38.250 rupiah ditambah biaya bengkelnya yaitu 229.500 maka jumlahnya yaitu 293.250 rupiah. Untuk pemeliharaan gedung, biaya administrasi pembantunya yaitu 12.425 rupiah ditambah pemeliharaannya 37.275 rupiah ditambah biaya bengkelnya yaitu 37.275 rupiah maka jumlahnya yaitu 86.975 rupiah. Yang keempat yaitu pemeliharaan alat. Biaya administrasi pembantunya itu 27.750 ditambah pemeliharaannya 187.500 ditambah biaya bengkelnya 202.500 maka jumlahnya itu 417.750 rupiah. Yang kelima yaitu biaya listrik. Biaya administrasi pembantunya yaitu 14.000 ditambah pemeliharaannya 21.000 ditambah bengkelnya 21.000 maka total jumlahnya yaitu 56.000 rupiah. Yang keenam yaitu penyusutan gedung. Administrasi pembantunya itu 9.750 ditambah pemeliharaannya 29.250 ditambah bengkelnya yaitu 29.250 rupiah maka jumlahnya itu 68.250 rupiah. Yang ketujuh yaitu penyusutan alat. Administrasi pembantunya itu 40.000 ditambah pemeliharaannya itu 170.000 ditambah biaya bengkelnya yaitu 200.000 maka totalnya yaitu 410.000. Untuk total jumlah administrasi pembantunya itu 289.425 rupiah dan biaya untuk pemeliharaannya itu 913.275 rupiah dan biaya bengkelnya itu 1.525.000 rupiah. Maka jumlah untuk administrasi pembantu ditambah pemeliharaan dan ditambah bengkel yaitu 2.272.225 rupiah. Contoh tabel dan hasil bulan Januari 2020 Departemen Pembantu. Budget biaya pabrik tidak langsung dari bulan Januari sampai bulan April 2020 Departemen Pembantu. Kalian bisa melihat tabel dan hasil bulan Januari 2020 Departemen Pembantu. Berikut ini yang sudah saya jelaskan tadi dengan perhitungan keterangan administrasi pabrik ditambah pemeliharaan ditambah bengkel sama dengan hasil atau jumlah. Dengan cara yang sama pada bulan Februari sampai bulan April dijumlahkan menentukan triwulan 1 untuk bulan berikutnya. Sama seperti ini, hanya saja ketentuannya yang berbeda. Contoh pembebanan biaya-biaya Departemen Produksi. Kalian bisa lihat gambar di samping adanya contoh pembebanan biaya-biaya Departemen Produksi. Dengan adanya contoh triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, bisa dilihat adanya keterangan jumlah, titan, dan adifa atau hasil dari jumlah dikurang titan. Dengan isinya Departemen A, Departemen B, dan Departemen C yang sudah dihitung dari hasil Departemen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pembebanan biaya-biaya Departemen Pembantu. Contoh pembebanan biaya-biaya Departemen Pembantu. Kalian bisa melihat gambar di atas adanya contoh pembebanan biaya-biaya Departemen Pembantu. Dengan adanya contoh triwulan 1, bisa dilihat adanya administrasi pabrik
bengkel, diesel Departemen A, Departemen B, dan Departemen C untuk triwulan 1. Ini yang sudah dihitung dari pembebanan biaya-biaya Departemen Pembantu untuk administrasi pabrik. Bengkel dan diesel dari bulan Januari sampai bulan April di Departemen Pembantu lalu dijumlahkan, menemukan hasil tersebut, sedangkan Departemen A, Departemen B, dan Departemen C dan pembebanan biaya-biaya Departemen Produksi lalu dijumlahkan dan menemukan hasil atau jumlah dan triwulan berikutnya sama seperti ini dari hasil bulan yang sudah ditentukan. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kelompok kami.